pagi ini. Get up, everybody. Selamat pagi Jack People. Waduh, gimana nih kabarnya nih di tengah-tengah pekan pastinya ya, kita nggak sabar. Oh, tapi besok libur kayaknya. Iya. Libur panjang lagi nih, long weekend. Betul sekali. Jadi harus bisa lebih segar, lebih ceria gitu ya buat ngejalanin hari dengan energi lebih positif pastinya. Oke, Jack People balik lagi di Jakarta pagi ini. Program yang bakal nemenin kalian dengan informasi seputar ibu kota. Yang nggak cuma update, tapi juga bermanfaat. Bareng saya Patricia. Dan saya Naza. Pagi ini kita ada 3 berita penting nih Jack People. Dari yang hijau-hijau seger untuk Jakarta sampai wujud layanan publik yang makin terbuka dan berkualitas. Dari pohon, aplikasi, sampai rumah sakit. Nggak cuma tentang fisik, tapi juga bikin hidup di Jakarta makin manusiawi. Oke, langsung saja ya Pet, kita mulai dulu dari Jakarta Timur nih. Di mana Pemprov baru aja menanam 163 pohon di Jalan Bekasi Raya, Cakung. Nah, tujuannya ini buat nurunin suhu kawasan industri yang padat aktivitas. Yang katanya bisa sampai turun 2-5 derajat Celcius loh. Wah, mantep banget. Dan bukan cuma sebatas pohon nih. Ruang hijau ini juga dirancang jadi ruang publik urban yang bisa dipakai warga buat santai atau aktivitas lain. Nah, Gubernur sendiri bilang ini adalah bagian dari langkah konkret Jakarta buat tanggulangi perubahan iklim secara langsung. Mending langsung aja kita simak liputannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong penambahan ruang hijau sebagai bagian dari upaya menanggulangi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan. Kali ini, sebanyak 163 pohon ditanam di kawasan industri Jalan Bekasi Raya, Cakung, Jakarta Timur. Penanaman ini menjadi langkah konkret untuk menurunkan suhu udara di kawasan padat aktivitas hingga 2-5 derajat Celcius. Tak hanya memperbaiki kualitas udara, pohon-pohon ini juga berfungsi mengurangi potensi genangan air dan memperbaiki tata kelola drainase kawasan. Selain itu, ruang hijau ini dirancang dengan pendekatan urban space, menciptakan ruang publik yang bisa dimanfaatkan warga untuk beraktivitas, bersantai, atau sekedar rehat dari kesibukan kota. Gubernur DKI Jakarta menyampaikan harapannya agar Jakarta ke depan memiliki lebih banyak tempat terbuka yang bersih, nyaman, dan inklusif. Dengan begitu, ruang-ruang hijau tidak hanya memperbaiki lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup warga kota yang sehat dan berkesadaran ekologis. Wah, ini sih jadi langkah yang keren ya. Nih Bener banget. seger banget nih jadi hijau-hijau Seger semua banget, gitu ya. jadi hijau-hijau, jadi nggak panas gitu loh di Jakarta. Jadi yang sekarang panas bisa berkurang pastinya. Dan pastinya masyarakat juga dimohon juga untuk bisa lebih menjaga. Betul gitu sekali. kan. Pohon ini kan penyangga oksigen utama kita. Jadi udah dikasih sama Pemprov udah ditanam gitu kan, Iya. kita sebagai masyarakat tinggal menjaganya. Nggak menjaga. Bener Jangan banget. dicoret-coret ya, kan kadang-kadang Oke. ada tuh ya. Iya, lanjut Pohon aja. dicoret-coret. Pet, kita ke berita selanjutnya. Oke, Jack People, kita lanjut ke informasi kedua nih. Cocok banget buat kalian yang lagi cari hunian di Jakarta. Aplikasi Sirukim kini hadir dengan tampilan baru yang lebih transparan, user friendly, dan lebih mudah diakses. Di aplikasi ini, kamu bisa pantau antrian secara real time, upload dokumen langsung, dan seluruh prosesnya cuma butuh maksimal 3 hari. Yang menarik, pemerintah jamin seleksinya objektif dan tepat sasaran. Yuk langsung kita simak informasinya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan tampilan baru aplikasi Sirukim, layanan digital untuk pendaftaran hunian seperti rusun dan rusunawa. Inovasi ini menghadirkan sistem yang lebih transparan, mudah diakses dan ramah pengguna, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah yang membutuhkan tempat tinggal yang layak. Dengan wajah barunya, Sirukim memungkinkan pengguna memantau antrean secara real time, melengkapi dokumen administratif dalam waktu maksimal 3 hari, serta mengakses informasi lewat antarmuka yang lebih atraktif. Proses ini diharapkan memangkas keraguan warga terhadap sistem seleksi dan meningkatkan rasa percaya terhadap pelayanan publik perumahan.
Gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa setiap warga yang mendaftar akan diproses secara objektif berdasarkan syarat dan urutan antrean. Sistem ini dirancang agar hunian subsidi benar-benar tepat sasaran, diperoleh oleh mereka yang berhak, bukan berdasarkan kedekatan atau jalur tidak resmi. Wah, mantep banget ya Pet, ini bisa memudahkan masyarakat Jakarta terutamanya juga untuk biar bisa dapat hunian yang layak pastinya dengan harga yang cukup murah. Dan juga kan ini pendaftarannya udah pakai aplikasi, jadi sangat memudahkan, gak harus antri, gak harus datang ke kantor-kantor kayak gitu. Jadi bisa dari rumah kita bisa dapat rumah gitu. Iya benar juga. Dan kalau misalnya nyari tahu informasinya tuh nggak perlu ribet ya, karena pasti di internet udah banyak. Bener banget. Nah dari perumahan kita geser ke rumah sakit. Yang satu ini nih lokasinya di tengah-tengah Jakarta Pusat. Nah, RSUD Tanah Abang lagi berbenah buat naik kelas nih, dari tipe D jadi tipe C. Salah satunya dengan naikin kapasitas tempat tidur dan layanan medis. Bahkan lahan di belakang rumah sakit juga akan digunakan untuk perluasan. Supaya masyarakat nih bisa lebih mudah gitu, biar bisa lengkapin standar rumah sakit tipe C pastinya. Betul sekali, dan gubernur nih juga optimis langkah ini bisa jawab kebutuhan kesehatan warga yang selama ini masih bergantung sama RS swasta untuk rujukan lanjutan. Ini langsung aja kita simak liputannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memastikan rumah sakit milik daerah mampu memberikan layanan yang berkualitas bagi warganya. Salah satu yang kini tengah berbenah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang. Dengan pelayanan yang terus ditingkatkan dan fasilitas yang diperbarui, rumah sakit ini menargetkan untuk naik kelas dari tipe D menjadi tipe C. Langkah konkret yang dilakukan termasuk penambahan kapasitas tempat tidur, pengembangan layanan spesialis, serta pemanfaatan lahan di belakang rumah sakit untuk perluasan ruang pelayanan. Transformasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta Pusat yang selama ini lebih banyak bergantung pada rumah sakit swasta untuk layanan medis lanjutan. Dengan komitmen terhadap peningkatan mutu layanan dan aksesibilitas, RSUD Tanah Abang menatap optimis masa depannya sebagai rumah sakit tipe C. Sebuah langkah yang tidak hanya mencerminkan kemajuan infrastruktur, tetapi juga keseriusan pemerintah dalam menjamin kesehatan publik. Nah, Jack People, itu dia tadi 3 informasi dari Jakarta pagi ini yang nunjukin gimana pemerintah terus bergerak dari berbagai sisi. Dari lingkungan sampai layanan digital dan kesehatan pastinya. Tujuannya sama, buat hidup di ibu kota lebih nyaman dan berkesadaran. Jangan lupa pantau terus update lainnya di Jakarta pagi ini. Dan sebelum pamit, kita cek dulu nih informasi perakiraan cuaca dari BMKG untuk Jakarta dan sekitarnya. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Itu dia tadi Jack People dari perkiraan cuaca hari ini. Semoga cuacanya mendukung aktivitas hari ini ya. Karena pastinya besok weekend gitu kan. Tetap semangat buat teman-teman semua yang hari ini masih bekerja gitu. Bareng sama saya Naza. Dan saya Patricia, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jakarta menyala. Semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Halo Jack People, saksikan terus Jack News. Jack People, saksikan terus Jack News Untuk update informasi terkini seputar Jakarta. untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia.